nemenin kamu kapanpun, dimanapun, di segala aktivitasmu. Download aplikasinya ya, gratis di Play Store. Atau main langsung ke websitenya di xspaceradio.com. Sesaat lagi kita ikuti ngobrol bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rasi FM, radio inspiratif dan informatif yang bisa ditonton di aplikasi X-Space Radio dan juga di rasiofan.co.id. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasi Radio Inspiratif dan Informatif. Sahabat Rasi, selamat siang ya. Tentunya sesuai dengan janji Fatur tadi ya, kita untuk siang hari ini akan ngobrol bareng tentang Hari Guru Sedunia. Dan tentunya untuk hari ini selama kurang lebih 1 jam ke depan Fatur nggak sendiri ya. Fatur telah kedatangan 2 orang hebat luar biasa. Yang ada Bapak Ibu Guru yang kali ini sudah hadir di Radio Rasi Magetan. Ada tentunya Bapak Mareta dan juga Ibu Yuni yang sudah hadir di studio. Halo, assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Fatur. Oke, gimana Bapak Ibu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Insya Allah bahagia. Ini kalau Bu Yuni ini kayaknya lagi bingung nih. Ya. Kondangan banyak ini kayaknya. Iya, bulan baik kayaknya bulan ya. Baik, betul. Semoga ya tentunya bulan baik, keberkahan juga baik kita. Amin. Nah, Bapak Ibu, tentunya untuk hari ini nanti kita akan bahas tentang Hari Guru Sedunia ya. Guru dan generasi masa depan yang akan kita angkat untuk temanya. Dan mungkin untuk hari ini tema atau pembahasan yang akan kita bahas tentang pendekatan mendalam ya dari kurikulum Merdeka tentunya. Nah, mungkin dari Bapak atau Ibu mungkin bisa lebih dijelaskan terlebih dahulu ya tentang pendekatan mendalam ini seperti apa dalam kurikulum Merdeka. Monggo. Oke, sebelumnya saya dulu ya Mas. Oke, silakan Bu Yuni. Sebelumnya saya mengucapkan selamat pagi menjelang siang kepada seluruh pendengar setia. Tidak lupa kami juga mengucapkan selamat Hari Guru Dunia yang diperingati setiap tanggal 5 Oktober ya. Ini merupakan sebuah sejarah ya yang harus semuanya tahu. Mengapa sih Hari Guru Dunia kok diperingati setiap tanggal 5 Oktober ya. Jadi mungkin ini informasi baru ya bagi sebagian kita yang belum tahu, dan kalau kita yang familiarnya kan Hari Guru Nasional ya. Kalau untuk dunia mungkin tidak semuanya mendengar informasi itu. Jadi Hari Dunia sendiri sudah mengakui ya dan menetapkan tanggal 5 Oktober sebagai Hari Guru Dunia atau World Teachers Day ya. Kalau dibilang guru itu sudah diakui dunia sejak tanggal 5 Oktober 1994 di mana organisasi ILO dan UNESCO yang telah merekomendasikan dan sudah menunjukkan apresiasi dan kepedulian kepada guru ya, untuk meningkatkan status sosial, kondisi kerja dan profesional serta prospek karir. Jadi berangkatnya dari ILO dan UNESCO yang telah memberikan rekomendasi bahwa guru itu merupakan sosok yang sangat berjasa di dalam perkembangan di dunia. Ya. Itu. Jadi memang luar biasa kalau kita membahas tentang guru ya. Mungkin kalau dari seorang Bapak Marita sendiri menggambarkan arti guru ini seperti apa, Bapak? Oke, terima kasih. Sebelumnya saya juga ikut mengucapkan selamat Hari Guru Sedunia di tanggal 5 Oktober tahun 2025 ini. Semoga kita semua para Bapak Ibu guru selalu diberikan keberkahan dan kemudahan dalam memberikan bimbingan dan pendampingan kepada murid-murid kita. Amin. Jadi terkait peringatan Hari Guru Sedunia ini tadi juga sudah disinggung oleh Bu Yuni sejarah dan perkembangan dunia pendidikan, bahwasanya latar belakang pendidikan itu didasarkan pada kebutuhan dari murid yang untuk berkembang, pemenuhan kebutuhan untuk belajar. Jadi arti dari seorang guru itu adalah seseorang yang akan bisa membimbing, mendidik, memberi teladan.
Ya. kepada murid-muridnya. Ya, jadi mungkin saya bisa menambahkan ya. Jadi sosok guru itu sangat berarti bagi semua orang ya, Iya, betul. tidak terkecuali anak-anak kita karena dari terbukti dunia pun sudah mengakui keberadaan seorang guru itu sangat-sangat menentukan Iya. keberlangsungan sebuah dunia Ya, ya. Kalau betul, kita betul, bicaranya dunia ya. Iya. Jadi memang betul guru itu merupakan apa ya? Sosok yang memberikan dampak ya luar biasa kepada seseorang ya. Iya. Bisa dilihat ya, tidak semuanya tidak terlepas dari perkembangan ya, perkembangan seseorang, perkembangan sebuah negara itu harus dilakukan dengan penuh dinamika dan penuh dengan inovasi ya. Betul. Salah satunya keberadaan guru ini sangat-sangat membantu di dalam mengembangkan ya dari anak-anak, kemudian dari generasi muda sampai petinggi-petinggi pemerintahan bahkan dunia itu tidak terlepas dari jasa dan peran dari guru ya. Jadi guru itu luar biasa. Jadi sekali lagi apresiasi untuk profesi guru ya. betul. Iya. Nah, Oke. berbicara tentang apresiasi ini, Ya, Fatur oke. juga sedikit kepikiran ini. Untuk Indonesia sendiri, sejauh mana pemerintah menghargai guru sejauh ini? Ya, kalau kita kembali lagi kita bicara Hari Guru Dunia ya, betul. itu bentuk apresiasi yang diberikan dunia terhadap guru itu sudah sangat besar ya. Iya. Salah satu bentuk kepedulian dunia kepada guru, profesi guru adalah memberikan advokasi untuk meningkatkan status dan ekonomi iya, guru. iya, Jadi ini sebuah penghargaan luar biasa ya dari dunia bahwa guru itu sudah didukung ya, status sosialnya, status ekonominya itu dunia sudah mengakui ya dan sudah dipastikan ikut memperjuangkan ya. Kemudian pemberian dukungan profesional seperti pelatihan, pengembangan dan kompetensi. Jadi dunia pun sudah memberikan wadah yang luar biasa ya kepada guru-guru untuk meningkatkan profesionalnya, memberikan dalam bentuk memberikan dukungan pelatihan ya kepada guru-guru di tingkat dunia. Kemudian perlindungan hak-hak guru ini ya. Ini sudah barang tentu ya Iya, yang diharapkan seluruh guru ya, Betul. tidak terkecuali guru Indonesia dan guru dunia itu mendapatkan perlindungan atas hak-hak guru. Jadi ini guru sudah diakui sebagai profesi yang harus dijunjung tinggi keprofesionalismenya, keprofesiannya dari profesi-profesi yang lain. Nah, iya, Jadi ini yang saya anggap kepedulian dunia kepada guru itu sudah luar biasa ya. Dibuktikan dalam bentuk dukungan-dukungan yang mungkin lebih nyata ya kepada guru sebagai apresiasi untuk dari dunia itu tentunya. Kalau di Indonesia sendiri sudah banyak ya Mas. Banyak Bu. Dukungan untuk guru itu banyak sekali ya. Coba ini kalau kita melihat dukungan dari pemerintah itu sudah luar biasa ya, termasuk dukungan secara finansial, kesejahteraan Maupun itu secara kompetensi, iya itu gitu. nyata sekali. Iya. Jadi kalau kita bicara dukungan pemerintah kepada sosok guru itu sudah sudah baik ya, sudah selalu mengalami dinamika dengan mempertimbangkan keprofesionalnya, keprofesian guru itu tadi dengan memberikan kesejahteraan guru, kemudian penghargaan yang lainnya. Ya, mungkin itu ya. Menambahkan Bu Yuni. Moga. Terkait perhatian dari pemerintah Republik Indonesia terkait peran guru dalam dunia pendidikan tadi, khususnya di bidang profesional dan kompetensi. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah di awal tahun pembelajaran ini untuk memberikan dukungan kepada guru itu yaitu mengeluarkan kebijakan terkait penerapan pendekatan pembelajaran mendalam itu Bu Yuni. Itu ya. Jadi kemudian selain itu juga pemerintah memperkenalkan mata pelajaran baru yaitu pilihan yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Kemudian juga ada perubahan yaitu penyempurnaan kegiatan kokurikuler. Kalau dulu itu profil pelajar Pancasila, nah sekarang disempurnakan kokurikuler dalam mencapai 8 dimensi profil lulusan. Itu adalah
suatu bentuk perhatian yang luar biasa kepada kita sebagai Bapak Ibu guru dalam membersamai anak-anak pembelajaran di tingkat kelas. Tingkat kelas gitu ya. Ya. Ya, kalau bicara guru Indonesia sekarang keren loh. Betul sekali. Guru-guru kita itu keren sekali. Luar biasa. Apa itu yang keren? Coba bisa dikasih tahu dong kepada. Keren itu sudah dipastikan apa ya, bisa menjadi kebanggaan loh Oh, ya. iya, betul. Dari figur seorang guru itu sudah dipastikan figur yang diidolakan oleh anak, kemudian figur yang bisa memberikan apa ya, contoh-contoh yang baik, teladan-teladan yang baik untuk membentuk karakter dari anak didik kita. Karena kembali lagi yang bisa merubah segalanya itu salah satunya adalah dengan pendidikan ya. Betul. Jadi pendidikan bisa merubah segalanya ya. Ini pemerintah sudah memberikan perhatian yang sangat-sangat luar biasa karena salah satu tujuan dari pendidikan sekarang adalah untuk mempersiapkan generasi emas tahun 2045. 45, Ya, betul. jadi kita lebih ke mempersiapkan bagaimana generasi kita biar nanti ketika pada masanya tidak gagap. Oh iya. Ya, diartikan tidak gagap seperti ini ya. Bisa juga gagap informasi, jangan sampai lah. Iya. Gagap pengetahuan, jangan sampai. Apalagi ada kejadian gagap moral itu yang yang kita khawatirkan yang lebih ini kan itu ya, jangan sampai itu terjadi ya. Jadi lewat kehadiran Bapak Ibu guru inilah ya harapan-harapan dari pemerintah untuk masa depan Indonesia menjadi lebih baik itu dengan memberikan penghargaan kepada Bapak Ibu guru, dengan memberikan perhatian yang lebih, dengan memberikan ruang ekspresi yang lebih luas lagi. Nanti itu bisa menjadi formula yang bisa menumbuhkan kebanggaan dari seorang guru sendiri ya. Oke. Gitu. Jadi intinya kalau untuk pendapat dari Bapak Ibu guru ini ya, dari pemerintah sendiri sudah cukup bagus Bagus untuk sekali. memberikan Bagus. penghargaan kepada guru-guru Indonesia tentunya. Iya, betul. Mungkin sebelum nanti kita membahas tentang generasi masa depan, Ya. tentunya masih akan jauh lebih panjang. Mungkin Fatur pengen tanya sedikit aja, apa sedikitnya yang kurang dari pemerintah yang mungkin dibutuhkan oleh Bapak Ibu guru untuk sekarang? Ya, kalau bicara kebijakan itu sudah pasti ya, pemerintah sebelum meluncurkan sebuah kebijakan itu sudah melewati pertimbangan yang sudah matang ya, dengan mempertimbangkan keluasan dari wilayah Indonesia, betul. kemudian kebutuhan dari masyarakat, disandingkan dengan harapan pemerintah, itu menjadi pertimbangan sebelum diluncurkan kebijakan. Betul. Akan tetapi mengingat wilayah kita yang cukup luas ya, Luas, betul. mungkin kadang kebijakan itu dirasa Nggak kurang sesuai, pas ya. kurang pas, Contohnya, nggak sesuai, iya. contohnya untuk pendidikan digitalisasi itu ya, digitalisasi itu saya yakin pemerintah meluncurkan itu sudah dipastikan untuk menghadapi generasi kita. Betul. Karena ini namanya dinamika. Perkembangan itu tidak bisa kita halau lagi ya. Iya, betul. Yang harus kita lakukan adalah mempersiapkan, menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Hanya karena mungkin banyak faktor itu tadi ya, Betul. keterbatasan lah. Katakanlah kita bicara ya Indonesia ya, di daerah-daerah tertentu yang mungkin ada keterbatasan sinyal, contohnya Oh, ya. makanya. Akhirnya terbenturlah coding di sana. Oke. Bukan begitu betul. Pak Mareta ya? Berarti di sini mengarah ke penyediaan sarana Iya, prasarana jadi Bu Yuni. jadi kalau oke. kalau dibilang perhatian pemerintah itu sebenarnya sudah bagus, Iya. hanya karena faktornya kan banyak sekali sehingga kadang antara kebijakan dan realisasi Kondisi yang di di lapangan lapangan itu gitu. kadang belum bisa sinkron gitu. iya. Tapi kami yakin ya guru-guru kita sekarang sudah cerdas ya, Luar biasa. banyak mensikapinya dengan sesuatu yang positif. Akhirnya mungkin kalau ada kendala itu sudah mulai bergerak ya, ikut menyelesaikan. Jadi sudah lebih ke memberikan dukungan ya, Oke, apa yang sudah menjadi kebijakan nasional. Betul, Itu ya. Jadi intinya memang sejauh ini pemerintah sudah cukup bagus. cukup bagus Tapi ya. memang kedepannya memang harus diperhatikan terkait
setiap daerah kan berbeda. Berbeda, terkait iya. infrastrukturnya juga. Iya, oke, Ini Infrastruktur dan Ya, itu ya. sarana-prasarana Ini, ya. oke, Iya. Kalau kami lebih melihatnya di situ ya. Iya, Jadi iya, mungkin iya. ada kendala itu kadang ketidaktersediaannya sarana dan prasarana yang untuk mendukung kebijakan dari pemerintah itu. Jadi Iya. itu Jadi sebuah kebijakan kendala. itu belum bisa efektif ya, Betul. karena ya kendala Karena kendalanya itu sarana dan prasarana tadi. kami yakin kok dengan berjalannya ini, insya Allah lah kita ada keinginan ya Iya. untuk berubah menjadi lebih baik Lebih lagi. baik ke depannya. Jadi itu. Oke, luar biasa. Jadi Bapak, Ibu, tentunya selain satu ini masih akan ada yang lewat terlebih dahulu. Oke. Fatur tahan dulu dan nanti Fatur juga ini penasaran terkait membahas AI coding juga Oh, ya, terkait kurikulum merdeka, Oke. pendalaman pendekatan pendalaman juga ya. Jadi mungkin kita akan bahas setelah yang satu ini dan Oke. untuk sahabat Tarasi yang ini interaktif juga nanti bisa untuk hubungi Fatur dan juga Bapak Mareta dan juga Bu Yuni di WhatsApp-nya Rasi 0811 3020 906. Jadi jangan kemana-mana, di sini aja. Oke, Rasi Radio Inspiratif dan Informatif, sahabat Rasi, luar biasa tentunya tadi segmen pertama sangat amat seru ya, dan tentunya untuk segmen kedua ini Fatur dan juga Bapak Marita dan juga Ibu Yuni akan bahas lebih dalam ya tentang adanya kurikulum merdeka aja. Dan kedepannya memang ada pendalaman mendalam itu, pendekatan mendalam ya tadi ya, pendekatan mendalam. Dan sebelumnya ini nampaknya akan ada yang interaktif ini, mungkin kita angkat terlebih dahulu gitu aja ya. Oke. Siap. Oke, siap. Ada Bunda Ari yang ada di Madiun ini. Halo. Halo, assalamualaikum Mas Fatur. Bu Waalaikumsalam. sinten ingkang kerasukan update niki sinten? Ini Ibu Yuni kalian Bapak Bu Mareta. Yuni. J. Kalih Bapak nggih. Nggih. Selamat Siang siang, nggih Bu. Pak Bu. Nggih, dalu ngucapaken selamat Hari Ibu, Hari Guru. Hari Guru Hari Guru. sedunia. Nggih, Hari Guru. Berarti sareng kalih Hari Abri nggih nika nggih. Nggih. Kebetulan sareng Ibu. Nggih. Nggih. Monggo pripun? Mugi dipun paringi kesehatan nggih Bu, Pak. Amin, Amin. amin, amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Nggih. Terus napa niku nggih mugi-mugi guru dengan diadakannya napa niki peringatan niki mugi-mugi menambah semangat, Nggih. kagem mencerdaskan anak-anak bangsa. Amin. Amin, amin, Insya amin. Allah, insya Allah. Nggih. Bunda Ari, Saat niki kan mboten dalem. mungkin ada pertanyaan, monggo Bunda, gimana? Oh ya, dia saya mau menanyakan gini loh. Ini loh Mas, secara guru itu kan kalau saya dulu loh ya Mas, Nggih. guru itu kan digugut dan ditiru. Betul. Nah, gitu. Nggih. Lah terus ini seumpama ada guru, ya bukan seumpama sih sudah ada kejadian. Lah guru itu kan harusnya kan yang memberi contoh yang baik, mengajarkan yang baik kepada muridnya untuk bekalnya di kedepannya nanti, nggih, masa depannya nanti. Nggih, Nah, betul. terus itu ada penyimpangannya, enggak semua guru begitu enggak. Itu kan mungkin Oknum, nggih. satu Oknum, dua ya, orang lah betul. gitu. Itu di luar dari melenceng dari profesinya sebagai guru. Harusnya itu kan digugu dan ditiru, tapi dia itu malah melecehkan, terus kadang-kadang bertindak kekerasan gitu loh. Iya. Terus Nggih. seumpama kita itu melawan Nggih. kita itu nggih nyuwun sewu, Nggih. termasuk itu ibaratnya guru itu Orang tua pengganti kedua, orang tua kita ya gitu betul, loh. betul. Apakah kita itu dosa gimana gitu loh. Terus kalau enggak kita ini tuh kayaknya kok semena-mena, terus kita itu sebagai murid, sebagai kok diiles-iles gitu loh Mas. Iya. Itu penanggapannya bagaimana? Oke, siap. Terus kalau bisa nyuwun sewu kepada guru siapapun, tidak memandang dia itu guru apapun aja, maksudnya profesi dari bidang apapun, ya mohon kalau emang benar-benar dia terjun ke guru itu ya yang amanah, yang baik Iya. gitu loh. Nggih, nggih. Matur Betul, mawon betul. nggih nyuwun sewu bilih Nggih. klentak-klentu nyuwun pangapunten sangat. Nggih. Matur mawon, assalamualaikum. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih wabarakatuh. Bunda Ari. Mungkin saya Nggih. simpelkan gitu ya untuk pertanyaannya. Jadi mungkin ya ada oknum di luar Iya. sana, oknum guru yang mungkin melakukan kekerasan gitu terhadap muridnya. Nah, tindakan sebagai
seorang murid seperti apa sebaiknya dan sebagai seorang tua murid pun juga seperti apa untuk gitu ya. menyikapinya. Betul. Oke, nggih. Sebelum saya menjawab, terima kasih kepada Bunda Ari ya Betul, yang nggih. sudah tadi mensupport profesi guru juga ya Nggih. dan menyampaikan sedikit permasalahan yang terjadi di masyarakat ya. Memang akhir-akhir ini kita agak sedikit prihatin ya yang banyak sekali kasus-kasus yang terjadi di pendidikan ya, utamanya mungkin sering di sekolah ya. Memang betul kadang itu sebuah permasalahan, itu sebuah dilema ya. Iya, betul. Dari sudut pandang mana kita melihatnya ya. Yang jelas semuanya harus memahami ya, sebuah lembaga apalagi pendidikan itu sebuah di situ pemerintah sudah menitipkan amanah ya yang luar biasa dari masyarakat untuk mendidik anak-anak kita, dan ini adalah harapan keluarga, harapan orang tua, dan tentunya nanti harapan dari bangsa dan negara Indonesia. Dan ini sebagai kita, pendidikan tidak bisa, utamanya pendidikan sekolah, itu tidak bisa dilakukan sekolah sendiri. Kita mengenal 3 pusat pendidikan ya, tripusat pendidikan ya. Pertama adalah keluarga, sekolah, dan masyarakat. Jadi ketiga-tiganya harus ikut berperan di dalamnya ya. Berkolaborasi. Ya, ini salah satu mungkin ya kenapa terjadi permasalahan, ada keterbukaan di antara ketiganya. Jadi timbulnya sebuah permasalahan. Kalau kami menyoroti sebuah kasus di sebuah lembaga, entah itu dari siswa atau guru, itu sudah dipastikan harmonisan ketika komunikasi. Jadi katakanlah kalau dari saya menyoroti perilaku guru dulu ya. Guru itu sebagai sudah dipastikan sebagai profesi yang mulia ya di masyarakat, sebagai pengemban amanah dari orang tua juga, karena guru adalah kepercayaan orang tua ya, wali murid yang menitipkan anak-anaknya untuk dididik ya, yang tidak bisa dilakukan di rumah. Nah, tapi kembali lagi yang menjadi yang punya tanggung jawab pendidikan anak itu adalah orang tua. Guru itu adalah sebagai membantu yang tidak bisa dilakukan di rumah, dibantu di sekolah. Oleh karena itu harus ada kerjasama yang baik antara orang tua, sekolah, dan masyarakat, sehingga tidak meminimalisir terjadinya permasalahan. Jadi kalau untuk guru, pemerintah sendiri ketika merekrut seorang guru itu sudah harus memiliki 4 kompetensi ya. Kompetensi yang pertama adalah kompetensi pedagogik, kemudian kompetensi profesional, kompetensi kepribadian ya, dan kompetensi sosial. Dan ini pemerintah sendiri sebenarnya dari rekrutmen pertama sudah diarahkan guru memiliki 4 kompetensi ini, dan harapannya dengan 4 kompetensi inilah yang bisa memberikan rambu-rambu seorang guru ketika melakukan melaksanakan tugasnya sebagai guru di dalam mengemban amanah. Jadi kami juga berharap guru harus meningkatkan keempat kompetensinya. Jadi ketika ada permasalahan, mungkin ada oknum ya. Kalau dibilang guru itu tidak semuanya, itu mungkin hanya oknum-oknum tertentu ya. Ketika di 4 kompetensi mungkin ada kurang ya. Itu ya alangkah baiknya ya ada sedikit kerjasama ya. Katakanlah segala sesuatu itu ya, permasalahan itu tidak ada yang tidak bisa diselesaikan. Diselesaikan dengan penuh kejujuran, keterbukaan. Jadi apabila ada oknum ya, masyarakat, wali murid punya hak untuk memberikan peringatan dan teguran. Jadi ini biar sama-sama, jangan sampai ketika terjadi permasalahan baru semua berbondong-bondong ikut. Iya kan, ikut menyalahkan. Jangan. Ketika sudah teridentifikasi, ayo silahkan berikan komunikasi yang baik. Jadi ketika ada komunikasi, guru pun juga manusia ya. Ya, jadi tidak terlepas, tapi tetap kembali lagi seorang guru harus memegang 4 kompetensi itu. Dan ketika ada sesuatu yang sudah tidak pas, katakanlah melenceng, semua pihak punya hak ya untuk ikut mengingatkan, semua demi kebaikan. Kemudian menyoroti apabila ada kasus yang terjadi pada anak ya. Apalagi yang namanya anak itu sudah dipastikan orang tua tidak bisa lepas. Iya, betul.
mau masalah itu diperbesar atau diselesaikan, sebenarnya kan kembali lagi kepada oknumnya. Apabila sudah terjadi permasalahan, silahkan yang punya kepentingan duduk bersama. Tidak saling menyalahkan. Yang penting bagaimana baiknya ketika ada permasalahan dengan solusi yang tepat. Betul. Jadi dengan seperti itu akan meminimalisir kasus-kasus yang terjadi di sekolah. Jadi jangan sampai lah kita pendidikan itu tercoreng dengan hal-hal yang mungkin sepele. Padahal pendidikan itu kan harapan semuanya. Betul. Ini semuanya punya kewajiban. Ya, jangan sampai sedikit-sedikit kita angkat, kita viralkan. Tidak, yang lebih penting lebih ke memberikan pembelajaran untuk semuanya. Orang tua juga harus menerima dengan terbuka ya. Kita edukasi bersama-sama bagaimana perkembangan anak-anak kita. Karena anak mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA itu masih anak. Betul. Dan masih punya kesempatan kita membawa ke arah lebih baik. Jadi lebih bijaknya apabila terjadi permasalahan, monggo dengan hati yang terbuka kita selesaikan. Ini anak-anak kita, ini anak bangsa yang membutuhkan sesuatu yang lebih baik. Iya, betul. Jadi saya lebih menyoroti seperti itu. Jadi tidak perlu semua permasalahan itu dengan di counter dengan versinya masing-masing ya. Betul. Jadi silahkanlah terbuka saja. Kita bicaranya ke depan, ini pendidikan yang harus kita selamatkan. Betul. Gitu Mas. Berarti memang intinya adalah mungkin guru juga Keterbukaan. melakukan hal itu pun juga ada alasan sebab itu. Dan memang dari orang tua juga harus terbuka dan berani untuk musyawarah. Ini enaknya gimana, ini maunya seperti lebih apa. baiknya di bagaimana. Jangan sampai ketika sudah terjadi baru berbondong-bondong, kita yang dari pihak sini juga berbondong-bondong sana. Ya mohon maaf ya, ini untuk pembelajaran semua saja. Betul. Ya, jadi lebih ke dan semua sudah memahami guru itu sebuah profesi yang harus dilindungi juga. Betul. Dilindungi juga dalam artian secara hukum pun juga sudah ada undang-undang guru ya. Jadi ini masyarakat juga harus paham di situ. Jadi ketika ingin menyampaikan sesuatu, semuanya harus paham. Ini bagaimana ranahnya itu, bagaimana ini ranahnya, bagaimana ketika itu selesaikan dengan baik-baik. Jadi saya menyambung pertanyaan Ibu Ari tadi, memang kami juga tetap berupaya meningkatkan kompetensi guru seluruhnya, karena guru adalah panutan juga. Betul. Dan guru mungkin salah satu penentu masa depan bangsa. Betul. Ya, jadi saya setuju sekali, guru-guru, ayo panjenengan dengan amanah yang mulia ini mengawali semua dengan penuh kesadaran, keikhlasan, dengan kompetensi yang harus dimiliki. Jadi itu. Luar biasa. Itu luar biasa. Jadi itu tadi untuk jawaban pertanyaan dari Bunda Ari ya. Semoga bermanfaat tentunya, bukan untuk Bunda Ari tapi untuk semua pendengar Rasi. Betul. Nah, Bapak, Ibu, memang satu pertanyaan saja memang luar biasa ya jawabannya. Jadi luar biasa ya pertanyaannya ya. Jadi mungkin kita balik ke topik lah pembahasan kita. Jadi untuk menyikapi, tadi kita sudah membahas guru, sekarang kita bahas generasi masa depan gitu. Tentunya kalau membahas generasi masa depan, nanti kedepannya diharapkan juga generasi emas 2045. Tentu banyak sekali aspek-aspek yang akan dilakukan juga untuk pemerintah maupun dari dunia pendidikan juga. Salah satunya sekarang ada kurikulum merdeka. Merdeka. Mungkin bisa sedikitnya dijelaskan dari Bapak Marita sendiri atau monggo. Baik, terima kasih. Jadi ini juga nyambung dengan kasus yang disampaikan oleh Ibu Ari dari Madiun tadi. Betul. Saya sedikit flashback ke belakang. Bapak pendidikan kita, Bapak Ki Hajar Dewantara itu sudah mengeluarkan sebuah trilogi kepemimpinan, yaitu Ing Ngarsa Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarsa, dan Tutwuri Handayani. Jadi yang ditekankan di sini adalah karakter dari kita sebagai guru. Bagaimana kita memberikan bimbingan, pendampingan kepada anak itu, bagaimana sih seorang guru itu. Nah, inilah yang berusaha untuk dijawab oleh pemerintah kita pada saat ini. Pemerintah mengeluarkan sebuah pendekatan pembelajaran yang namanya
pendekatan pembelajaran mendalam. Oke. Jadi kurikulumnya tetap sama ya. Walaupun Ya, kita sudah oke. berganti Ya. menteri, Ini- jadi jangan sampai ada persepsi wah ganti menteri ganti kurikulum. Tidak Ya, sama. ini sekali. juga harus dikuatkan ya. Iya, Jadi iya, mungkin beberapa waktu lalu ada yang agak sedikit gundah ya. Iya. Iki jane kurikulumnya apa gitu kan. Iya. Ya perlu tadi Pak Maritan menegaskan yang kita pakai sekarang ya tetap kurikulum merdeka gitu. Monggo. Jadi Iya. Bapak Menteri ini mengeluarkan sebuah kebijakan tadi pendekatan pembelajaran mendalam. Jadi tujuan jadi pendekatan pembelajaran mendalam ini adalah untuk menjawab tantangan-tantangan masalah yang salah satunya itu tadi disampaikan oleh Ibu Ari. Di sini poin penguatannya adalah di karakter. Bagaimana kita sebagai guru itu bisa memberikan keteladanan sikap melalui sebuah proses pembelajaran yang ada di ruang-ruang Iya. kelas. Proses pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam itu bagaimana? Ada 3 prinsip Ibu Iya, ini yang iya. harus dilakukan oleh teman-teman guru. Yang pertama adalah proses pembelajaran yang berkesadaran. Kesadaran ya, oke. Kemudian bermakna. Bermakna, Yang ketiga adalah menggembirakan. menggembirakan ya. Jadi di sini kita tujuan dari 3 prinsip itu tadi adalah untuk memuliakan murid-murid kita. Ya, oke. Jadi melalui serangkaian kegiatan yang dilakukan di kelas, anak-anak sadar bahwa mereka hadir ke sekolah itu untuk belajar. Kemudian pembelajaran yang disampaikan oleh teman-teman guru itu sesuatu materi yang bermakna bisa dipahami oleh murid-murid melalui praktik pedagogis, metode-metode pembelajaran yang sesuai dengan karakter anak. Oke. Kemudian dilakukan dengan suasana yang menggembirakan. Nah, itu materi akan tersampaikan. Kalau itu dilakukan semua oleh teman-teman guru, insya Allah kasus yang disampaikan oleh Ibu Ari tadi itu tidak akan terjadi. Nah, inilah yang harus kita pahami bersama dan bisa kita lakukan. Karena pada dasarnya tadi kalau Bu Yuni tadi guru itu harus memiliki 4 kompetensi. Nah, saya juga ada 4 kompetensi yaitu tapi bedanya 4 kompetensi yang ingin saya sampaikan tadi nanti adalah 4 kompetensi abad 21. Yang pertama adalah kompetensi berpikir kritis. Nah, jadi melalui pembelajaran mendalam ini nanti harapannya anak-anak itu memunculkan pola berpikir yang kritis. Betul. Kemudian adalah kompetensi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Bagaimana anak-anak itu bersosial dengan teman-temannya, bagaimana dia membangun komunikasi. Yang ketiga adalah yang terakhir adalah komunikasi tadi. Jadi komunikasi yang baik itu bagaimana diciptakan di ruang-ruang kelas. Jadi tadi sudah disinggung ya oleh Ibu Yuni bagaimana guru itu membangun komunikasi dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan baik. Nah, itu juga harus diimplementasikan dalam proses pembelajaran juga. Betul. Nah, itulah yang ingin berusaha dihadirkan oleh pemerintah dalam pendekatan pembelajaran ini. Jadi tantangan-tantangan seperti yang disampaikan oleh Bu Yuni ini, Bu Ari, ini sebenarnya sudah ingin dijawab oleh pemerintah kita melalui pendekatan pembelajaran mendalam. Nah, di dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini sendiri itu juga ada yang namanya mata pelajaran terbaru yang ditawarkan oleh pemerintah yaitu coding dan kecerdasan artifisial. Nah, pembelajaran coding dan kecerdasan artifisial ini bukan sesuatu yang harus berbasis dunia digital Bu Yuni. Tapi ini adalah sebuah konsep. Bagaimana kita pembelajaran itu diajarkan sebuah pembelajaran yang memiliki prinsip computational thinking. Artinya cara berpikir yang terstruktur dan berpola. Ya. Gitu. Ya.
Kalau bicara pendidikan itu tidak ada habisnya ya, Iya, dan betul, selalu menarik gitu Betul, lah betul, ya. betul. Ya betul apa yang disampaikan Pak Mareta tadi terkait apa yang sekarang lagi hangat-hangatnya dan lagi digaungkan Iya, ya betul. di pendidikan kita ya. Itu semua adalah sebagai upaya ya, upaya pemerintah, upaya masyarakat yang nanti goalnya apa sih? Goalnya itu apa sih? Goalnya itu adalah mencetak generasi ya. Iya, Kalau iya. pendidikan kita kan untuk mencetak generasi. Generasi. Generasi yang seperti apa? Generasi yang mandiri sebenarnya. Mandiri itu bisa menyelesaikan permasalahan sendiri. Betul. Kemudian bisa dalam konteks dia bisa adaptasi di segala zaman, di segala perkembangan. Itu sebenarnya itu. Jadi untuk menghindari kegagapan-kegagapan itu tadi. Ada kegagapan teknologi, jangan sampai lah. Apalagi sekarang eranya sudah seperti ini. Negara tidak bisa mengcounter laju informasi, kemudian laju perkembangan itu tidak bisa di-cut. Yang bisa diupayakan adalah dengan mempersiapkan. Sebenarnya yang kita bahas ini sebenarnya apa sih goalnya? Kan mencetak generasi emas. ya, suaranya cuma ini kurang pas, bikin formula lagi, dipakai lagi, dilaksanakan lagi, dilakukan lagi. Kalau sudah oke, lanjut ya, itu sebuah upaya. Jadi itu pembelajaran mendalam itu sebenarnya sebuah upaya ya. Dan saya lebih tertarik ke membangun kesadaran tadi ya. Karena kembali lagi ke jiwa. Ya, kalau kita masih ingat Indonesia itu bangunlah jiwanya, bangunlah raganya ya. Kalau bangunlah jiwanya sudah raganya sudah pasti ya, dengan hidup sehat, dengan fisik yang baik, gizi terpenuhi, itu sudah oke. Sekarang bangunlah raganya. Raga itu identik dengan jiwa ya, bangunlah jiwanya. Identik dengan kemampuan, moral, karakter, itu bagian dari membangun jiwa bangsa Indonesia. Semuanya diupayakan dalam bentuk kurikulumnya, kemudian muatan, kemudian konsepnya, metodenya, itu semua hanya untuk mewujudkan generasi kita yang lebih mandiri. Saya lebih saya sepaham dengan 3 konsep tadi ya, dengan penuh kesadaran ya. Betul. Jadi kita sebenarnya anak-anak itu dalam upaya melatih ya, melatih anak-anak itu bisa berpikir secara logis ya. Jadi melatih anak-anak itu berpikir kritis dengan membangun struktur ya, struktur pola pikir. Jadi membuat konstruksi ya, lebih ke konstruksional cara berpikir anak kritis itu caranya dengan diawali dengan membangun kesadaran tadi. Betul. Jadi saya setuju sekali. Jadi ketika sesuatu itu dengan penuh kesadaran tidak perlu ya betul, kita katakanlah kita keras atau kita lebih intens. Kalau semua itu kesadaran dan masalahnya, inilah yang berat membangun kesadaran ini. Kembali lagi, siapa yang membangun kesadaran? Yang kita bangun kesadarannya adalah anak. Itu tidak terlepas dari bantuan Bapak Ibu Guru. Peran Bapak Ibu Guru. Caranya bagaimana? Dengan pembelajaran yang menyenangkan. Karena anak itu bukan manusia dewasa yang dikerdilkan loh. Pola pikirnya tidak sama, kita paksa gini. Nah, kita lihat dulu kemampuan anak. Sekalipun anak SMA itu kan besar tapi tetap statusnya anak kan juga. Betul. Pembelajarannya disesuaikan dengan perkembangan emosionalnya, kemampuan untuk berpikirnya. Tapi kembali lagi kesadarannya. Kita mengajar anak PAUD, TK, SD bangun sesuai kesadaran yang kemampuan mereka. Bikin lingkungan belajar yang menyenangkan sehingga endingnya nanti pembelajaran yang bermakna. Ya, bermakna itu sudah dipastikan karena makna itu tidak bisa diintervensi dari luar. Makna itu yang menemukan pribadi masing-masing anak melalui kesadaran melalui action. Nah, segala sesuatu itu harus bisa dilakukan, bisa diterima, bisa disimpan bila dalam kondisi menyenangkan. Tidak ada intervensi di dalamnya, tidak ada ancaman atau intimidasi, tidak ada. Sehingga anak-anak kita bisa berkembang. Goalnya nanti generasi kita generasi emas pada waktunya. Gitu.
Jadi mungkin kalau sejauh ini kalau Fatur pengen tanya terkait kurikulum Merdeka, sejauh ini apakah cukup bagus untuk kedepannya untuk anak-anak generasi emas yang kita harapkan nantinya? Ya, kembali lagi ya, kita kalau sudah bicara kurikulum itu pemerintah kan sudah dipastikan tadi di awal saya sampaikan kan, pemerintah itu sudah mempersiapkan dan sudah diuji ya, lewat beberapa ini dan kebetulan kajian sudah pasti. Kebetulan kurikulum kita yang terbaru adalah kurikulum Merdeka, ya. Tidak ada kurikulum yang tidak baik, itu tidak ada. Ya, semuanya makanya baik, semuanya baik. semua bagus Ya, gitu ya. kalau kita memahami bagaimana kurikulum Merdeka itu sesuatu esensinya bagus sekali kok. Oke. Jadi saya tidak sepaham ya kalau kurikulum yang katakanlah yang lebih ekstrim gagal katakanlah. Tidak. Semua kurikulum yang di-launching pemerintah dari tahun 1976 itu semuanya baik. Semuanya baik dan orientasinya kepada anak. Betul. Dan semuanya kalau dibilang sekarang itu kurikulum Merdeka bagaimana gitu kan pertanyaannya. Kalau kurikulum yang kita pakai sekarang kurikulum Merdeka itu dari kami itu makna merdekanya itu luar biasa. Itu sebenarnya sebuah pendewasaan guru juga ya, kebebasan guru. Ketika ada kemerdekaannya di situ, dalam tanda kutip jangan disalahartikan ya. Dalam artian kebebasan untuk segala hal tidak. Yang dikatakan merdeka itu bebas untuk menentukan apa yang pas untuk anak didik. Ya, jadi sesuai dengan kondisi sekolah masing-masing. Sekarang inilah siapa sih yang tahu dengan anak-anak kita kalau bukan gurunya? Betul. Ya. Guru yang lain tidak mungkin bisa memahami. Jadi kalau saya melihat esensi dari kurikulum Merdeka itu pembelajaran yang berorientasi kepada anak, bagaimana penghargaan kepada perbedaan setiap individu itu ditonjolkan dan guru dituntut untuk menguasai anak sesuai dengan karakter masing-masing. Ya. Jadi jangan dipukul sama. Anak itu beda. Sekalipun anak kembar, karakter dan kemauan serta potensinya berbeda. Dan ini harus diperlakukan sesuai dengan kondisi masing-masing siswa. Di situ kurikulum Merdeka berbicara. Jadi memperlakukan anak sesuai dengan karakter masing-masing. Kemudian sesuai dengan kebutuhannya. Memang ini salah satu kewajiban guru ya, kepedulian guru juga. Panggilan jiwa juga ya, karena esensi dari amanah seorang guru kan seperti itu. Jadi pembelajaran di kurikulum Merdeka untuk saat ini memang baik. Ya, utamanya yang ditonjolkan pendidikan karakter itu sangat-sangat baik. Karena segala sesuatu itu bisa dirubah oleh karakter ya. Iya, betul. Ya, ini PR kita. Iya, karakter dan karakter itu PR kita. Karena sekali lagi, anak itu masih tanggung jawab kita orang dewasa. Masih bisa dibelokkan, masih bisa diluruskan. Yang penting upaya untuk menegakkan, membentuk karakter yang baik selalu kita lakukan. Oke, siap. Gitu. Nah, mungkin untuk Bapak Marita ini saya lebih berpikir tentang satu atau dua materi pembelajaran baru AI dan juga coding. Mungkin bisa sedikit dipaparkan, dijelaskan gitu, Pak Marita, monggo. Ya, mata pelajaran yang ditawarkan oleh pemerintah yang terbaru adalah namanya coding dan kecerdasan artifisial. Ini adalah sebuah pembelajaran yang berlandaskan pada konsep berpikir secara komputasional. Nah, di sini ada 4 hal atau 4 bab yang harus dipahami oleh teman-teman guru. Yang pertama adalah materi tentang dekomposisi. Kemudian yang kedua adalah berpola. Kemudian yang ketiga itu adalah algoritma. Terus yang keempat adalah penyederhanaan masalah. Nah, disinilah yang akan diajarkan dalam materi KKA itu tadi. Jadi KKA itu tidak hanya berbasis komputer, digital atau komputer, ya? tapi adalah sebuah konsep bagaimana pembelajaran itu disampaikan berpola. Contohnya begini, misalnya anak memiliki masalah terkait manajemen waktu. Nah, itu bagaimana untuk menyelesaikan masalah anak itu tadi. Nah, kita ambil satu bab dari
KKA itu KKA. tadi, yaitu penyederhanaan masalah. Nah, anak kita ajarkan untuk bagaimana fokus pada skala prioritas untuk menyelesaikan masalah manajemen waktu tadi. Kita ajak anak untuk membuat jadwal. Betul. Kita anak untuk membuat urutan untuk kegiatan. Nah, itu adalah salah satu pembelajarannya. Atau kemudian algoritma. Bagaimana anak itu, nah ini yang sering istilahnya jumbuh nggih, dengan apa itu namanya digitalisasi. Coding harus digital. Ternyata tidak. Basic dari algoritma itu adalah pembelajaran itu terstruktur. Kita ambil contoh pembelajaran yang bisa kita terapkan. Kakak ini misalnya kita menyuruh anak untuk membuat teh. Nah, ini tidak harus kita menggunakan digital. Bagaimana untuk membuat teh yang benar itu? Anak harus bisa menjelaskan komposisi untuk membuat teh itu apa saja. Misalnya gula, teh, kemudian bahan-bahan yang akan digunakan apa? Misalnya kompor, sendok, gelas, lepek. Nah, itu kalau bahan dan alat sudah anak-anak bisa menyebutkan, kemudian langkah yang ketiga adalah anak harus menyebutkan cara membuat teh itu dari awal sampai akhir ke penyajian. Nah, itulah yang dinamakan algoritma. Algoritma ya. Oh, ya, ya. Itu kalau diterapkan di digital juga bisa, tapi basic dasar pola pikirnya itu seperti itu. Lebih menekankan pada pola pikir ya. Pola pikirnya. Oke. Jadi sebenarnya dalam kehidupan kita sehari-hari pun kita itu sudah berpikir secara komputasional. Betul. Contohnya mungkin berpola tadi. Kita dalam pembelajaran matematika, kita sudah mengenal bilangan loncat. Itu juga tidak harus digitalisasi, manual pun juga kita sudah bisa. Ya. Gitu. Itu mungkin masih ada sedikit kurang pahamnya di kita kadang itu ya. Coding itu identik dengan harus ada komputer di dalamnya. Sebenarnya kalau saya melihat coding itu lebih ke pola merekonstruksi ya. Iya, betul. Cara pikir anak. Jadi endingnya lihat tadi anak bisa menyelesaikan permasalahannya secara kritis dan mandiri. Kan sebenarnya hakikat dari mendidik anak itu kan membuat pola berpikir anak itu seperti ini. Caranya dengan latihan-latihan, pembentukan gitu kan. Betul. Jadi kalau saya setuju sekali ya, ini materi baru di sekolah-sekolah sudah ada KKA ya, atau coding atau AI ya, lebih ini itu semuanya adalah untuk menjawab tantangan zaman sebenarnya. Betul. Kenapa sih coding baru muncul sekarang? Kenapa coding kok tidak muncul 20 tahun yang lalu? Karena permasalahannya baru sekarang munculnya. Dan itu salah satu tujuan dari pendidikan adalah untuk bisa menjawab permasalahan dan untuk mempersiapkan tantangan masa depan. Betul. Nah, sekarang yang kita lihat saja sekarang sudah semuanya sudah digitalisasi ya. Bagaimana anak-anak kita kalau tidak kita siapkan? Karena ini sudah mendunia. Tidak bisa anak-anak itu karena ketidakpahaman, kemampuan seseorang, kemampuan segala sesuatu ya. Akhirnya anak-anak kita korbankan, jangan. Oleh karena itu pemerintah ada kebijakan, ayo kita buat anak-anak kita. Kan sebenarnya sederhananya seperti itu. Betul. Melatih anak-anak berpikir kritis dan logis dengan mungkin berpola. Itu sebenarnya mengajak menata kembali cara berpikirnya. Merekonstruksi ya. Jadi pola pikir nanti apa? Dengan anak diberikan dasar seperti itu, dia akan sudah menjadi mindsetnya. Ketika terjadi permasalahan seperti ini, nanti saya menyelesaikan seperti ini. Nah, dengan seperti itu, anak-anak nanti akan mudah menghadapi tantangan sekarang gitu. Jadi yang disampaikan Mas Mareta tadi betul ya. Jadi tidak terlepas membuat alur lagi ya. Alur berpikir anak-anak kita biar nancep di sini loh. Cara mikirnya gini loh, Le. Cara mikirnya gini loh, Nduk. Anak yang memperkenalkan siapa? Bapak Ibu guru. Di sekolah, karena orang tua ada keterbatasan, betul. Tidak ada mungkin ruang untuk memberikan pemahaman terkait coding, terkait AI ya, itu jadi sekolah di sini memang terpanggil
Ayo kita gaungkan, segera kita ini ya Mas Marita ya. Jadi AI itu kan salah satu media ya yang bisa kita pakai karena memang sesuai dengan perkembangan zaman. Iya. Jadi kita tidak bisa hanya sifatnya manual. Karena tuntutan zaman sudah berkembang pesat. Anak-anak sangat tertarik dengan digitalisasi. Betul. Jadi salah satu KKA itu bisa kita terapkan secara plug, yaitu berbasis digital Betul. dan unplug tanpa digital. Jadi Oke. dua hal ini tidak bisa kita lepas di saat ini gitu. Jadi Ya betul. harapannya dengan perkembangan digital atau AI yang luar biasa pesat dan ini sudah dialami oleh anak-anak kita. Iya. Harapannya dengan pembelajaran ini anak-anak itu bisa memanfaatkan AI secara positif. Ya. Tujuannya ya kembali tadi ke awal, karakter anak ini Iya. bagaimana gitu. Nah, itu kalau AI itu ya semua itu sekarang sudah bisa dijawab ya. Iya. Ya, betul, Jadi betul. karena Permasalahan itu tanpa apapun. batas nih, takutnya kalau Iya. tanpa pembelajaran di sekolah, anak-anak itu akan mengakses takutnya mengarah ke hal yang negatif. Iya. Tapi Iya. dengan Kan tidak bisa dibendung itu. Betul. dengan peran aktif guru di sekolah, harapannya anak-anak itu memiliki dasar bahwa perkembangan digital ini harus dimanfaatkan secara positif. Iya. Gitu loh. Iya. Kalau masih ada waktu, Mas Fatur? Mungkin masih ada waktu sekaligus nanti Closing kesimpulan ya. closing aja gitu ya. Saya ingin menyoroti masalah AI ya. Iya, betul. Sebenarnya AI itu sekarang sudah marak ya. Anak-anak kita mulai dari usia dini pun sudah sekarang sudah mengenal. Itu sangat membantu guru sekaligus sebagai tantangan juga. Tantangan Iya. betul sekali. Iya, sebagai tantangan. Dalam artian membantu itu ya, mungkin dengan AI itu secara ketercapaian cakupannya lebih luas. Jadi apa yang tidak mungkin ditangkap oleh seorang guru bisa diwakili oleh AI ya. Dan anak-anak sendiri sekarang ya kembali lagi, sekarang sudah eranya seperti ini, tidak ada yang bisa membendung. Betul. Yang penting apa? Kita bekali anak-anak kita dengan berbagai upaya itu. Pola berpikirnya salah satu, karakternya dibentuk. Dengan sendirinya apapun yang terjadi, tantangan seperti apa, kita aman. Iya. Jadi kalau dibilang tantangan tadi, memang AI juga bisa menjadi tantangan kita ya, seorang guru. Tapi kembali lagi, guru itu sesuatu yang mulia, profesi yang mulia, dan ada hal yang tidak bisa tergantikan sekalipun itu AI. Betul. Betul ya? Betul sekali. Betul ya. Betul Kalau sekali. mungkin ilmu pengetahuan yang informasi katakanlah bisa dibantu oleh dibantu, AI. iya. Tapi untuk figur seorang guru, Keteladanan. iya, untuk figurnya tidak bisa Tidak tergantikan. Oleh karena itu, ini sekaligus closing ya. Betul. Oleh karena itu, guru adalah sosok yang lekat dengan kita, sosok yang lekat dengan anak-anak, figur yang bisa mengubah ya segalanya. Mari guru kita jadikan ini amanah mulia, kita kembangkan sesuai dengan kompetensi kreativitas kita kembangkan di situ sebagai upaya untuk mendidik anak-anak kita jauh lebih baik. Jadi sekali lagi guru tetap pada figur idaman semua anak. Betul Jadilah sekali. figur yang tidak bisa tergantikan. Jadilah figur yang selalu Engarso sung tulodo, eng Matio mangun karso, tuturi handayani. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih. Mungkin ada kata-kata closing dari Bapak Marita juga sebelumnya, monggo silakan. Oke. Terima kasih Oke. untuk closing. Kita ucapkan terima kasih kepada pemerintah Republik Indonesia dan juga kepada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga yang sudah memfasilitasi ya Mas Betul. dalam pendekatan pembelajaran mendalam ini, dan khususnya Dinas Dikpora ini luar biasa. Iya. Untuk kegiatan pembelajaran mendalam maupun KKA ini sudah dimobilisasi luar biasa Sudah, agar miskonsepsi ini tidak terjadi kepada teman-teman kita guru. Ya. Jadi sudah memfasilitasi yang luar biasa sekali melalui kegiatan baik daring maupun luring, dengan harapan teman-teman guru di Kabupaten Magetan itu segera bisa menyesuaikan diri dengan perkembangan dunia pendidikan dan tantangan yang ada di abad 21 ini. Jadi sekali lagi tetap semangat, istiqomah dalam
memberikan pendampingan pembelajaran kepada anak-anak kita. Oke. Nggih. Terima kasih. Sebelumnya terima kasih untuk Bapak Marita dan juga Bunda Yuni ya. Iya. Untuk hari ini memang 1 jam waktu sangat singkat untuk kita ngobrol gitu ya. Mungkin lain waktu kita bisa ngobrol lagi. Tentunya kalau Insyaallah. kita berbicara tentang pendidikan, kita harapkan yang terbaik untuk generasi Amin. emas Amin, 2045 ke depannya. Oke, tentunya saat terasi Fatur izin pamit undur diri terlebih dahulu dan juga ada Bapak Marita, Ibu Yuni izin pamit undur diri terlebih dahulu. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baru saja Anda ikuti Ngobrol Bareng yang dipersembahkan oleh Radio Rahasia FM, radio inspiratif dan informatif. Saat ini